Hari Sabtu kemarin ya, di Amerika itu ada 8 juta orang berunjuk rasa menolak gaya kepemimpinan Trump yang otoriter dan menolak perang. Hal yang sama juga terjadi sebenarnya di Tel Aviv. Apa yang bisa kita baca dari peristiwa ini? Ini makin melemahkan Amerika dan Israel yang sudah dalam posisi kewalahan. Mereka salah kalkulasi, terjadi miskalkulasi. Dikira Iran itu kekuatannya cupu. Ternyata suhu. Apalagi Amerika mungkin sangat percaya ya pada data yang mengatakan bahwa kekuatan militer Iran itu nomor 16. Sementara Amerika nomor 1 gitu. Apa iya nomor 1 tidak bisa mengalahkan yang nomor 16? Trump ini kan mungkin raja klaim ya. King of claim ya. Kan selain klaim soal kemenangan Amerika bahwa Iran sudah takluk dan segala macam, yang terakhir kan juga klaim bahwa dia sudah menjalin percakapan yang produktif dengan pihak Teheran, Dengan orang penting. yang itu langsung dibantah juga oleh Iran kan. Trump tidak ingin betul-betul kehilangan muka karena sebetulnya dia sudah salah kalkulasi dan kalah, tapi dia tidak mau disebut salah dan tidak mau disebut kalah gitu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan posisinya menjadi complicated seperti sekarang ini. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Ahmad Buntoh. Apa kabar Mas? Baik Mas, Bagaimana perjalanan mudik? Lancar? lumayan macet. Lumayan macet. Berapa jam gitu? Berapa jam dari Jogja ya? Iya, saya Temanggung berangkat kalau dari pulang. Jogja itu sampai 15 jam. 15 jam. Ya moderat lah. Karena Untuk lebaran. agak di prank, saya nggak dapat one way. Jadi Gitu ya. ya lumayan 2 kali lipat kan. Kalau normal kalau Iya. ngebut bisa 7-8 jam 7-8 jam sebenarnya. lah, kan. iya betul. Ini para mudikers, Mas Abdul Qahar juga mudik kan? Mudik, tapi saya naik kereta api. Oh, ini jalurnya beda. 9,5 jam sudah nyampe Kertosono itu. Gitu ya. Kalau itu one way terus memang. Iya, dari one way terus dari Gambir sampai Kertosono. Pulangnya juga one way juga dari Kertosono turun di Jatinegara kan gitu. Tapi kalau di Kertosono perang Iran masih ini Oh iya, banyak rame. yang bicara. Rame begitu saya ke Lebaran itu kan salah satu yang saya sewani biasa kan kiai saya dulu waktu masih remaja, waktu masih ini kan saya yang ngaji lah sama seorang kiai. Oh, dia antusias sekali. Gayeng ya ngomongin Gayeng soal dia. perang Iran ini. Ya. Dia antusias sekali membela Iran. Meskipun ada catatannya. Oh, saya sih membenci Syiah kalau dia lagi memusuhi sahabat Nabi. Tetapi kalau dalam soal begini, ya saya bela Iran. Enggak, tapi kok sekarang memang yang membela Iran makin banyak. Makin banyak. Makin Iya. banyak. Ya. Karena ini semua adalah pembelaan itu apakah dia berdasarkan ideologi, keyakinan, tetapi yang paling utama di atas itu adalah kemanusiaan. Betul. Pembelaan atas kemanusiaan. Itulah. Makanya tidak mengherankan hari Sabtu kemarin ya, di Amerika itu ada 8 Iya. juta orang. Bayangin 8 Di 50 negara bagian. ya, di 50 negara bagian dan di 3.300 titik. Titik, ya 3.300 titik. Angkanya pas banget itu. Lokasi itu berunjuk rasa menolak gaya kepemimpinan Trump yang otoriter dan menolak perang. Iya, betul. Hal yang sama juga terjadi sebenarnya di Tel Aviv kan. Tel Aviv ya. Iya, ribuan orang. Ribuan, tapi jumlahnya juga banyak. Jalan. Dan mereka meminta agar stop perang. Nah, apa yang bisa kita baca dari peristiwa ini? Ini makin melemahkan Amerika dan Israel yang sudah dalam posisi kewalahan. Saya bilang kenapa dalam posisi kewalahan karena mereka salah kalkulasi, terjadi miskalkulasi. Di mana terjadi miskalkulasi? Ada di 3 titik setidak-tidaknya miskalkulasi itu terjadi. Miskalkulasi yang pertama adalah Israel dan Amerika yakin bahwa perang akan berlangsung cepat. Faktanya
sudah lebih dari 1 bulan perang masih terjadi. Rudal-rudal Iran terus Rudal membombardir Iran Tel Aviv dan titik-titik penting di Teluk. Betul. Yang terakhir itu pabrik kimia Iya. di Tel Aviv, di dekat Tel Aviv, Dekat. yang pabrik kimia yang sangat besar kan, dibom oleh rudal Iran dan lolos. Artinya kan penangkal rudalnya gagal, Iron Dome-nya nggak terlewati. berfungsi. Ya. Terus miskalkulasi yang kedua adalah miskalkulasi terkait dengan rezim. Iya. Rezim bahwa Trump, Netanyahu sangat yakin bahwa dengan membunuh Ayatollah Ali Khamenei, maka otomatis rezim Iran akan runtuh, akan tumbang. Faktanya gagal total. Mati 1 tumbuh 1000, kan kira-kira gitu. Kepemimpinan yang berlapis saat ini masih terjadi. Memang Mujtaba Khamenei belum banyak berbicara di depan publik, tetapi Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, itu selalu hampir setiap hari menyampaikan beberapa hal dan menjadi idola baru. Jadi ada 2 idola baru di kalangan media sosial. Yang pertama itu adalah Menteri Luar Negeri Iran, dan yang kedua adalah juru bicara Garda Revolusi. Garda Revolusi. Yang kemarin menghina, atau bukan menghina, Mengejek. mengolok-olok Mengejek, ya. Donald Trump dengan main skateboard sambil meminum sari buah Iran itu, dan di belakangnya rudal Iran sedang meluncur ke Amerika. Meskipun itu animasi AI ya. Nah, lalu miskalkulasi yang ketiga itu adalah miskalkulasi terkait dengan dukungan Uni Eropa, NATO, multinasional terhadap perang ilegal yang diinisiasi oleh Trump dan Netanyahu ini. Saya berani mengatakan ilegal karena ini adalah perang yang dipaksakan oleh Netanyahu dan Trump, padahal sebetulnya Iran dan Amerika sedang berunding. Kuat dugaan bahwa Netanyahu menyerobot ini dan menyalip di tikungan dan membisiki Trump agar jangan mau berunding lagi. Padahal perundingan sudah hampir mencapai kesepakatan. Saban hampir mencapai kesepakatan, disitulah kemudian Israel selalu berulah. Banyak orang mengatakan Zionis ya. Ya memang ya yang sekarang yang berkuasa kan Zionis. Zionis berulah, Israel berulah. Maka miskalkulasilah yang kemudian terjadi. Jadi dari 3 miskalkulasi ini sekarang menggelinding nih, bertumpuk-tumpuk. Di Amerika Serikat, approval rating Donald Trump jatuh, tinggal 36%. 36% itu dari 100 ya, tinggal ponten 36. Lalu dia didemo oleh 8 juta warganya sendiri di 50 negara bagian di 3.300 titik. Dengan ini belum pernah terjadi, semasif ini, belum pernah terjadi sebesar ini. Demo sebelumnya, knocking sebelumnya, yang terjadi tahun lalu di Juni 2025, itu melibatkan 5 juta orang. Itu pun sudah dianggap sangat besar kan. Tetapi yang terakhir ini 8 juta orang. Lalu komunitas dunia juga mulai berani menolak kan. Spanyol tidak mau bekerja sama dengan Amerika, Jerman tidak mau terlibat. keras. Jerman mengecam keras. Inggris sekutu dekatnya juga ogah-ogahan. Sehingga Trump sampai berkali-kali menyindir Inggris gitu. Negara-negara Teluk yang sudah pangkalan Amerika di situ dibombing oleh rudal Iran, itu juga hanya menyampaikan pernyataan keras saja. Tetapi tidak sampai melakukan aksi balasan karena mungkin melihat bahwa sasaran yang diburu oleh Iran ini adalah memang sasaran yang bukan sasaran penduduk sipil. Sasarannya adalah sasaran pangkalan-pangkalan militer Amerika. Jadi saya melihat kok semakin ke sini Donald Trump semakin terpojok, dan itulah yang menyebabkan dia mengajukan proposal 15 permintaan itu, 15 poin
untuk mengakhiri perang itu. Yang dibalas oleh Iran dengan 5 syarat. Yang 5 syarat itu, ya mungkin Mas Punto lebih paham nanti. Itu 5 syarat itu syarat yang tanpa kompromi sebetulnya. Kalau 15, nah uniknya dari 15 permintaan Amerika ini, tidak ada satu pun poin yang menyebut tentang pergantian rezim, pergantian pemerintahan. Ini artinya Trump mulai melihat bahwa kayaknya nggak bisa. Karena dorongan dia kepada rakyat Iran agar memberontak para mullah, para pemimpin di Iran, justru nggak mempan tuh. Yang terjadi adalah masyarakat Iran makin kuat perlawanannya. Ada sebuah video, ada seorang yang mengaku, pura-pura mengaku dari sebuah media gitu, yang menyodorkan tanda tangan mau ngasih duit asal dia mau ngecam Mojtaba Khamenei atau mengecam Dewan Revolusi dan meminta perang dihentikan. Mereka bilang no. Sampai tukang roti itu ditanya no. Ditanya gimana nanti kalau roti Anda kemudian tidak laku? Dia bilang, bagi saya, kalaupun ini dia dihitung sebagai sebuah pengorbanan, inilah pengorbanan saya. Sampai seperti itu yang terjadi di Iran. Kenapa? Karena memang sejarah Iran ini adalah sejarah untuk berkorban. Ya mereka tentu membaca sejarah ketika bagaimana Hussein bin Ali diserang di Karbala, ya, yang kemudian tetap dihadapi sendirian, nggak masalah. Dan sekarang kredo dari Iran itu dia baru akan menyerang kalau dia diserang, dan sekarang ini pembalasan karena dia sedang diserang. Nah itulah yang dipakai dan itu dipahami oleh hampir semua rakyat Iran. Bahkan rakyat Iran yang Sunni sekalipun. Di Iran itu kan sebetulnya banyak sekali keyakinan itu. Sunninya juga ada. Bahkan Yahudi Timur Tengah itu yang terbesar populasinya itu hidupnya di Iran. Dan selama ini damai, nggak ada masalah. Sunni pun juga begitu. Bahkan kaum Sunninya sudah berbaiat ke Mojtaba Khamenei. Jadi kalau kemudian ada elemen-elemen di luar mereka, ya mungkin oleh sebagian orang disebut sebagai kelompok Salafi Wahabi, ya, yang justru mengkritisi Iran. Kata mereka kan bilang ini perang antara yang zalim melawan yang zalim gitu. Iran zalim, Israel zalim, ya. Dua orang zalim yang beradu, ya kita tinggal tepuk tangan. Loh, kok bisa sampai seperti itu? Sementara di Amerika sendiri, seorang mantan anggota intelijennya Amerika itu sampai mengungkapkan pidato kemarahan sambil menangis ketika menceritakan korban sekolah Minab. Jadi secara kronologis, namanya siapa? Christina, ya? Apa siapa? Lupa saya. Adalah yang pidato dia itu, yang dia anggota intelijen kontraterorisme. Anggota intelijen kontraterorisme yang dia sangat yakin bahwa pengeboman di sekolah Putri Minab itu disengaja. Bukan salah sasaran sebagaimana didalihkan, ya. Didalihkan oleh ini kan, ke Pentagon. Pentagon kan menyatakan bahwa itu karena kami menggunakan informasi intelijen yang lama, karena di sekitar situ katanya masih ada basis militer Iran. Padahal sudah sangat jelas dari pesawat Tomahawk yang dipakai, kemudian dari radar, dari informasi intelijen yang dipakai. Di sekolah itu isinya mural, gambar. Mural yang sangat mudah, warna-warni yang sangat mudah dideteksi bahwa itu adalah sekolah gitu. Dan ternyata masih tetap diperintahkan untuk dibom sampai 3 kali. Yang akhirnya menyebabkan 165 siswi syahid, meninggal. Lalu ada 10-an guru dan staf yang meninggal. Bahkan ketika mereka
Setelah dibom pertama itu kan masih sempat dievakuasi ke tempat di musola di sekolahan itu, di masjid di sekolahan itulah. Tempat berdoa lah kan orang bilangnya begitu. Tapi kemudian tempat berdoa itu dibom, dihajar juga. Setelah itu di sekitar situ dihajar lagi. Sampai akhirnya ini yang akan dilaporkan ke Dewan HAM Dunia sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Nah kayak seperti ini kok dianggap, kok tidak dibela, itu kan salah besar. Maka saya sepakat dengan beberapa ulama-ulama besar di dunia. Grand Sheikh Al-Azhar, Mesir, itu menyatakan bahwa ini bukan soal Sunni Syiah. Ini soal kemanusiaan. Soal manusia yang kemudian yang manusia Muslim, yang mereka menganggap bahwa Syiah sekalipun juga Muslim. Kan Muslim syaratnya syahadat. Syiah kan juga bersyahadat. Lah kok itu mau diingkari oleh beberapa mereka yang punya keyakinan berbeda, yang sering kali diidentifikasi sebagai Salafi, ya. Salafi dan Wahabi. Salafi itu salafus soleh kan orang-orang. Nah ini yang kemudian ramai juga di kita nih kan. Nah jadi saya kok melihat Amerika dan Israel sebetulnya keteteran tapi tidak mau jujur. Keteterannya seperti apa? Ya, Amerika dan Israel itu sebenarnya ingin memegang kendali, tapi sejatinya dia sudah lepas kendali, mengejar kendali yang sudah terlepas. Iya, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Iya, itu dia. Tapi meskipun demikian, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Kohar, bahwa ada faktor-faktor yang menggambarkan atau menunjukkan bahwa Amerika dalam hal ini, Trump ini sudah mulai kewalahan kan, sudah mulai keteteran. Meskipun demikian, Trump ini tetap mengklaim bahwa Amerika sudah berhasil menghancurkan Iran, sudah berhasil mengalahkan Iran. Kan itu sering disampaikan kan. Sementara di sisi lain dia ingin membangun komunikasi, ingin membangun diplomasi dengan berbagai macam persyaratan kan. Ya banyak analis juga yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel ini memang betul-betul kewalahan. Nah, tetapi kalau melihat realitas di lapangannya seperti apa? Apakah memang betul-betul kewalahan dari segi misalnya kekuatan militer misalnya dari awal ketika Iran melakukan perlawanan terhadap Amerika dan Israel sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat memang rudal-rudal Iran itu kan masih terus membombardir Tel Aviv dan target-target penting di Teluk. Jadi gambarannya seperti apa, Mas? Trump ini kan mungkin raja klaim ya. Raja King of klaim. Kan selain klaim soal kemenangan Amerika bahwa Iran sudah takluk dan segala macam, yang terakhir kan juga klaim bahwa dia sudah menjalin percakapan yang produktif dengan pihak Teheran. Dengan orang penting. Dengan orang penting. Yang itu langsung dibantah juga oleh Iran kan. Artinya memang dia kewalahan kalau dalam kacamata saya memang dia menginginkan ini cepat selesai. Karena setelah dihitung-hitung kerugian militer mereka memang dari finansial ya. Apalagi kalau nanti benar ancaman bahwa mereka akan melakukan serangan darat, itu akan lebih menghabiskan lagi anggaran perangnya gitu. Kalau menurut seorang analis mana ya, saya lupa. Kalau kita umpamakan misalnya yang sekarang ini mereka menghabiskan $1 miliar per hari, kalau nanti dengan ada serangan darat itu bisa sampai 4-5 miliar US dollar per hari. Jadi berkali-kali lipat itu nanti. Belum lagi risiko terbunuhnya tentara-tentara Amerika. Sekarang kan sebenarnya sudah ada sekitar 75.000 di sekitar Iran kan, di Iran Selatan, tentara Amerika yang siap untuk ini. Dan kalau menurut kacamata ahli itu, kalau dia memang mau menguasai perang darat, Israel dan Amerika ini paling enggak tentaranya minimal 400.000.
Bayangkan saja biayanya seperti apa Iya. gitu, untuk membiayai sekitar. Artinya memang kewalahan dari sisi ketika Amerika melihat kalau perang ini berkepanjangan sampai berbulan-bulan, saya kira mereka akan memang betul-betul berhitung bahwa anggaran yang harus mereka kucurkan itu akan sangat besar. Jadi ya itulah makanya selain pengen cepatnya, dia nggak bisa memenangkan pertempuran kan. Artinya ya mengklaim bahwa sudah ada negosiasi pembicaraan seperti itu. Yang padahal sebenarnya juga masih nihil sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata Iran ya. Jadi Iran kan sebenarnya hanya menunggu ya. Mereka kan tidak menyerang ketika tidak diserang kan. Ya, doktrinnya begitu. Memang membalas kan. Itu memang doktrinnya begitu. Sebenarnya Amerika kalau mau menyelesaikan ini ya nggak usah menyerang. Iran juga akan membalas kan. Iya. Begitu. Termasuk proksi-proksinya Iran ya. Houthi, Hezbollah itu kan juga nyerang selama Irannya masih diserang sama Amerika dan Israel. Tapi ketika Amerika masih terus melancarkan ya saat itu pula Iran akan terus membalas, termasuk sekutu-sekutu, kelompok-kelompok sekutunya itu, termasuk yang di Irak, Mas, kelompok yang pro Iran itu kan ada juga ya. Ya, Mujahidin Khalq. Ya, jadi sebenarnya memang Iran sekarang ada di posisi yang nggak tahu apakah ini namanya unggul atau apa, tapi dia dalam posisi yang membuat mereka tidak perlu melakukan kesepakatan atau memberikan konsensi apapun kepada Israel dan Amerika gitu kan. Bahwa mereka sudah banyak kerugian militernya, sudah pangkalan dihancurkan, termasuk pemimpin tertinggi sudah wafat gitu. Tapi Iran tetap bertahan, artinya dia masih menunjukkan ketangguhannya gitu kan. Jadi itu dia, makanya dia dalam posisi yang di atas angin. Apapun kesepakatan yang ditawarkan Amerika ketika tidak menguntungkan bagi Iran, termasuk yang 15 poin itu, ya nggak akan diterima. Ya. Begitu juga mungkin Amerika ya dengan 5 poin syarat yang diajukan Iran juga mereka mungkin. Ya, jadi ya akan lama ini sebenarnya. Jadi dari sisi negosiasi juga akan lama karena Iran juga punya trauma ya, ketika negosiasi sedang berjalan, termasuk yang tahun lalu sudah ada kesepakatan, ternyata malah diserang. Jadi kan intinya ada ketidakpercayaan juga kepada Amerika Serikat, apalagi dengan poin-poin 15 poin yang sangat menguntungkan Amerika dan tidak yang menguntungkan Iran kan mungkin cuma poin ya yang soal pengembangan nuklir yang untuk sipil itu aja, ya kan. Yang lain-lain kan lebih condong untuk keuntungan Amerika. Jadi ya seperti itu mungkin di lapangan, Mas. Iya, Trump itu kan dalam banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa berhasil menaklukkan Iran dalam serangan yang sangat cepat dan mematikan. Cepat, presisi, dan mematikan kan itu. Dan memang di serangan awal itu memang membuat yang mematikan untuk anak-anak siswa. Iya itu, tetapi untuk bangsa Iran tidak. Karena faktanya ya pemimpin-pemimpin penting, jenderal-jenderal penting juga berhasil disasar. Betul. Tapi kan Iran tidak tergantung pada 1, 2, 3 figur. Nah, itu dia. Itu masuk dalam miskalkulasi yang Betul. kedua tadi. Nah, secara keseluruhan kan pada akhirnya kan perang terus berjalan sampai lebih dari 1 bulan. Ini kan sudah memasuki bulan kedua kan. Ya. Apa yang membuat Iran ini tetap bertahan hingga bulan kedua? Apakah karena kekuatan militer Iran yang bisa mengimbangi kekuatan militer Amerika dan Israel, atau memang Amerika dan Israel salah strategi dalam peperangan ini? Jadi ada ketidakakuratan laporan dari intelijen ya. Tidak semua yang dilaporkan oleh intelijen Mossad maupun CIA itu ternyata akurat. Terutama dari sisi kekuatan armada militer Iran. Di luar dugaan ternyata Iran
memiliki kekuatan yang dalam tanda kutip disembunyikan, yang tidak semuanya dipublish, termasuk spekulasi tentang kemampuan daya jelajah. Daya jelajah rudal-rudal Iran. Rudal-rudal Iran itu. Nah, ini kan juga bagian dari miskalkulasi juga. Bahwa dikira Iran itu kekuatannya cupu, ternyata suhu. Ternyata suhu gitu loh. Amerika yang Apalagi Amerika mungkin sangat percaya ya pada data yang mengatakan bahwa kekuatan militer Iran itu nomor 16, sementara Amerika nomor 1 gitu. Apa iya nomor 1 tidak bisa mengalahkan yang nomor 16 gitu kan. Padahal kan kalau diibaratkan sepak bola, ranking FIFA itu kadang-kadang kan juga menipu kan. Itu kan ada negara dengan ranking di bawah 100, 120 sekian tapi bisa mengalahkan negara dengan ranking 50, itulah Indonesia. Ya, kan? Indonesia Mengalahkan Arab Saudi dengan ranking di 50-an. Nah, kira-kira seperti itu ada yang tidak tepat, ya, tidak akurat di dalam informasi ini. Termasuk informasi yang sampai ke Trump terkait dengan jumlah kan Trump dalam pidatonya mengatakan bahwa sekarang kekuatan militer Iran sudah berhasil kami lumpuhkan dan sebentar lagi akan runtuh. Tapi kemudian sumber di intelijen di Amerika sendiri itu membisikkan Trump, ternyata yang hanya berkurang 20 sekian sepertiga persen. katanya. Hanya sepertiga kurang, nggak sampai sepertiga. Jadi nggak sampai sepertiga. 30% itu kan dari 100 kan nggak sampai sepertiga. Ya, baru 30%. Padahal Amerika sudah mengeluarkan, ada yang mengkalkulasi biaya perang Amerika yang sudah dikeluarkan dalam sejak kemudian sampai kemudian tanggal akhir Maret kemarin itu sudah 120 miliar dolar. 120 miliar dolar itu berarti 1.800-an triliun rupiah. Sudah keluar loh ini. Dan kalau ini berlanjut terus-menerus, maka biaya perang ini akan bisa menjadi biaya yang paling mahal dari sisi durasi. Betul bahwa selama ini yang tercatat dari sisi durasi, biaya perang termahal bagi Amerika itu adalah perang di Afghanistan. Keterlibatan Amerika di Afghanistan itu sampai menghabiskan 13 triliun dolar. Tapi itu dalam waktu 20 tahun. Artinya per tahunnya nggak sampai 1 triliun. Ya. Nah kalau ini 1 bulan 120, ya berarti nanti di akhir tahun ya bisa sampai berapa itu? 120 ya Tinggal bisa sampai 1,5 triliun dolar. Satu tahun loh itu. Nah kalau bisa kalau berlangsungnya kemudian bertahun-tahun ya makin boncos bisa jadi Amerika Serikat. Jadi ini biaya yang sangat mahal di luar perkiraan. Belum lagi biaya misalnya membangun kembali pangkalan-pangkalan, 13 pangkalan di daerah Teluk yang rusak oleh rudal Iran. Laporan terbaru dari The New York Times, ini The New York Times, korannya Amerika, itu bahwa 13 pangkalan di Teluk itu sudah nggak ada penghuninya. Jadi menjadi pangkalan hantu katanya gitu istilahnya. Karena udah pada pergi semua. Ada yang ketakutan ke hotel gitu kan, mengungsi ke hotel itu tentara Amerika yang di pangkalan-pangkalan ini. Karena memang sudah ada perintah untuk pengosongan karena faktanya penangkalnya nggak mampu lagi, meleset gitu. Oleh drone-drone murah itu. Baru yang murah aja meleset, apalagi kalau kemudian menggunakan misil yang ultrasonik gitu, itu bisa berbahaya. Ya beberapa kapal induk kan sudah mulai mundur. Dan dalam pidato yang terakhir kan Donald Trump bilang bahwa Iran menyerang dari 17 arah ya kan, dari 17 arah yang membuat kami ya mau nggak mau harus pergi, gitu. Bahasanya lari sebetulnya. Maka itu laporan The New York Times itu sangat mengejutkan karena itu keluar sekarang ketika memang 67% survei terbaru 67% publik Amerika
tidak setuju dengan perang, sementara yang setuju sekarang semakin turun, hanya 12%. Jadi kalau melihat situasi yang seperti sekarang ini, jadi Trump itu sebetulnya sedang mencari cara bagaimana supaya dia keluar dari kemelut ini perang yang dia mulai ini untuk menjadi tidak malu gitu. Karena publik Amerika sendiri itu sekarang sudah pada apa ini? Saya mau kasih contoh bagaimana ada netizen dari Amerika misalnya menulis begini, "No, I'm not worried that Iran is going to bomb the United States. I'm worried Donald Trump is going to bomb the United States and try and blame it on Iran." Gitu. Jadi saya tidak khawatir bahwa Iran akan mengebom Amerika Serikat. Yang saya khawatirkan justru Donald Trump akan mengebom negaranya sendiri, Amerika Serikat, lalu kemudian menyalahkan Iran. Gitu. Jadi lempar batu sembunyi tangan, dan itu yang dilakukan kan ketika misalnya ditanya oleh wartawan tentang kenapa sekolah di Minab yang itu bukan kami yang mengebom, itu Iran sendiri. Kan. Setelah ditelusuri bahkan ada 2 nama yang sudah dirilis oleh Iran bahwa dialah yang memerintahkan pengeboman sampai 3 kali di sekolah putri di Minab itu. Maka akhirnya ya sekarang ngelesnya adalah itu karena kami menggunakan data intelijen yang lama tanpa ada penyesalan. Seterusnya. Jadi ketika situasinya sudah tidak terkendali, ketika miskalkulasi terjadi di mana-mana, ketika dukungan tidak kunjung datang, praktis yang mendukung perang ini kan hanya Israel. Cuma berdua. Ya Arab ngomporin bahwa ya Muhammad bin Salman kan bilang jangan berhenti, terus serang itu Iran ya, karena memang dia punya kepentingan besar lah. Muhammad bin Salman punya kepentingan besar untuk menjaga dia posisi Arab di Teluk kan. Kalau sampai kemudian Amerika itu kalah, ya yang ditakutkan Arab Saudi kan Iran menjadi sangat dominan. Mungkin bagi Arab Saudi, bagi pemerintahan Arab Saudi lebih nyaman Israel yang dominan ketimbang Iran yang dominan. Ya, ada tafsir semacam itu. Ada lagi tafsir bahwa Muhammad bin Salman tidak termasuk sosok yang disebut di dalam dokumen Epstein katanya, sehingga menjadikan dia tidak bisa leluasa untuk menyampaikan pikirannya secara merdeka gitu, karena kartunya sudah dipegang gitu. Nah, sementara Donald Trump ada yang menganalisis juga bahwa dia membutuhkan perang ini berlangsung terus untuk menutupi isu Epstein. Yang dokumen Epstein yang faktanya beberapa kali ada menyebut nama dia dan di fotonya juga ada. Meskipun disangkal tentu saja oleh kasusnya seksual lagi. Kasusnya seksual lagi kan. Kalau MBS kan kasusnya hanya foto bersama Epstein, tapi belum ketahuan apakah ada kasus seksual atau tidak. Tapi setidak-tidaknya bahwa dia dikenal dekat gitu loh. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah dalam tanda kutip seruan moral. Ini adalah perang antara, di satu sisi itu mulai beredar gambar ketika Ali Khamenei membaca Al-Quran di sebuah ruangan yang sederhana beberapa jam sebelum dibom. Artinya setelah subuh itu Ayatullah Ali Khamenei sedang membuka Al-Quran, membaca Quran seperti biasa. Dan ini adalah foto dari CCTV yang memang dipasang untuk keamanan itu. Di ruangan yang ternyata ruangannya sangat sederhana untuk ukuran pemimpin tertinggi. Di sisi yang lain ada seorang Donald Trump yang digambarkan sebagai sosok yang sangat lekat dengan urusan pedofil, gitu. Urusan Epstein yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Gitu. Yang saksinya kan sudah pernah diproses di tahun 2019. Yang ketika itu terjadi dia masih berusia 14 atau 15 tahun gitu. Tentu saja ini disangkal kan oleh Donald Trump. Tapi kan fakta kan masih terjadi, itu terus menggulung. Bahkan di demo kemarin kan juga ada tulisan Epstein yang mengaitkan dengan
perang. Jadi apa yang kita saksikan hari ini adalah sulitnya ternyata bagi Donald Trump untuk mengakhiri perang ini di tengah tekanan yang bertubi-tubi terhadap dirinya dan ancaman akan kekalahan pemilu sela. Kan 7 bulan lagi ada pemilu sela di sana. Dan kemarin tuh demo itu di basis-basis Republik. Itu juga terjadi. Besar juga tuh pengerahan massa terjadi di basis-basisnya Partai Republik, partainya Trump. Ini pukulan telak. Dan survei approval rating itu kalau di Amerika kan sesuatu yang sangat presisi biasanya. Nah, dengan cara begitu maka ini Donald Trump bagaimana kalau sama kayak tulisan di belakang truk itu kan ada dilema. Pulang rindu, pulang malu itu kan urusannya sama Lebaran. Nah, ini kan mundur salah, maju kena itu. Nah, ancaman dia untuk serangan darat yang akan mengerahkan 7.000 sampai 10.000 tentara ini kan ibarat gayung kan tidak sepenuhnya bersambut. Banyak juga tentara yang mulai meminta agar tidak usah tidak perlu ada perang darat. Dan sekarang kan sedang beberapa orang dekatnya Trump kan juga sudah mulai membisikkan agar jangan memulai perang darat. Sementara Iran sudah sangat menunggu-nunggu katanya kan. Sudah menyiapkan kuburan. Sudah ada 1 juta kombatan. 1 juta kombatan. Dan itu saya percaya itu sangat mudah untuk mencari kombatan di Iran karena bagi mereka ini adalah semacam mungkin perang suci menganggapnya ya. Sebagai sebuah perang yang kalau mati itu ganjarannya syahid kira-kira begitu. Nah, ini yang jangan-jangan ini nanti salah kalkulasi lagi. Seperti kasus di mana perang Vietnam. Amerika ketika Vietnam kan akhirnya kalah. Ya akhirnya kan sindirannya hanya di Hollywood saja dia menang kan. Di film-film Hollywood aja kan. Rambo aja yang menang. Tapi faktanya itu di Vietnam kalah itu. Belum lagi tentara-tentaranya kena Vietnam Roast. Iya betul. Nah nanti dengan Iran ini itu Vietnam. Iran ini kan darat juga lebih. Lebih oke. Itu 1 juta kombatan menguasai Medan kan. Menguasai Medan dan secara kontur geografis Iran ini kan dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit yang sangat bisa dijadikan sebagai sebuah benteng pertahanan. Nah, sudah begitu angkatan udara Iran deteksi terhadap pesawat itu kan sudah terbukti. Yang namanya pesawat siluman saja bisa ditembak jatuh kok. Itu sudah siluman loh. Nah, sampai Amerika kan heran itu, ini siluman kok ternyata masih kelihatan gitu kan. Jangan-jangan pakai teropongnya malaikat. Selain drone dan rudal yang menjadi senjata andalan Iran itu juga memiliki satu senjata lagi yang sangat efektif, Selat Hormuz. Iya kan. Dia menutup Selat Hormuz untuk Amerika Serikat, Israel dan konjo-konjonya kan. Nah, sementara kawan-kawannya Iran diberikan kebebasan untuk melintas di selat itu. Dan Selat Hormuz itu seperti yang kita ketahui bersama adalah jalur distribusi energi global yang vital kan. 20%. Gitu kan. Nah, kalau kita hitung lebih efektif mana senjata militer dengan Selat Hormuz ini untuk Iran? Iya, Hormuz ini memang kuncian ya. Dari sisi global itu sebenarnya bahwa perang ini tidak melebar sampai ke perang dunia mungkin. Tapi dampaknya karena salah satunya gara-gara satu selat itu, akhirnya dampaknya kan sampai kemana-mana. Harga minyak berapa sekarang? 100 lebih kan ya? 110-an. Sekarang konsisten di atas 100 lah pokoknya. Dari 70-an lah ya. Di awal ya. Iya. Termasuk yang di APBN kan ICP kita masih 70 ya. Iya, 60 sekian.
Itu kan jadi kalau dengan perspektif seperti itu sangat efektif memang dengan memegang menguasai Selat Hormuz itu bagi Iran. Karena inilah yang membuat mungkin sebagian masyarakat global akhirnya menginginkan perang ini segera berakhir juga gitu loh. Menginginkan Amerika menghentikan juga serangannya karena dengan Iran mengunci Selat Hormuz, walaupun sekarang sudah agak mulai dibuka ya, kecuali untuk Amerika dan sekutunya, itu yang akan membuat perekonomian secara global yang akan terdampak kan. Jadi tekanan internasional yang makin hebat itu juga saya yakin salah satunya karena itu dampak dari penguasaan Selat Hormuz oleh Iran yang tidak memberikan akses kepada kapal-kapal untuk melintas gitu. Ya kita lihat aja misalnya kayak kita mungkin belum ya, tapi kayak Filipina, Vietnam kan sudah merasakan krisis BBM. Yang negara-negara yang tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang berseteru sebenarnya, tapi akhirnya dapat. Nah itulah makanya saya kira tekanan masyarakat internasional juga salah satunya karena itu. Jadi efektif mana apakah senjata militer atau mengunci Selat Hormuz? Ya saya kira sama-sama efektif ya. Karena ini untuk secara tidak langsung ini kan kampanye kepada masyarakat internasional bahwa ketika Amerika terus menyerang Iran dan Iran akan tetap mengunci Selat Hormuz dan yang akan terdampak adalah semua masyarakat di dunia gitu kan. Jadi di balik kekuatan Iran dari sisi persenjataan militer yang banyak tersembunyi seperti disebutkan Oscar tadi, ya itu menjadi senjata juga bahwa penguasaan Selat Hormuz yang mengunci kapal-kapal distribusi minyak untuk bisa melintas itu sangat efektif buat Iran saya kira untuk jadi bukan senjata ya namanya ya ya menjadi kampanye tadi bahwa ini perang ini memang sebenarnya merugikan semua. Jadi kan sebenarnya kita tidak masyarakat internasional mungkin tidak peduli ya siapa yang akan menang gitu ya. Tapi yang penting tidak ada dampak-dampak secara ekonomi, secara politik yang akan dirasakan semua masyarakat, termasuk dampak dari distribusi energi yang harus melalui Selat Hormuz. Gitu. Kalau dari sisi pragmatisme kan begitu ya, siapapun, Amerika mau menang, Iran mau menang, yang penting cepat selesai misalnya. Yeah. Jadi intinya kayak gitu. Selat Hormuz dibuka, terus harga minyak kembali normal, begitu. Tapi ya soal Selat Hormuz ini kan Trump menanggung malu juga ketika permintaannya kepada negara-negara sahabat, kepada Korea Selatan, kepada Spanyol, kepada Inggris untuk mengirimkan kapal perangnya tidak direspon secara positif kan, tidak diladeni bahkan. Iya, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan kan. Ya, lagi-lagi balik soal klaim Trump yang telah memenangi peperangan terhadap Iran. Ini sebenarnya Trump ini sudah atau belum ini memenangi peperangan ke Iran ini? Atau sudah tapi belum? Sudah di panggung. Karena kan sudah di panggung podium, tapi belum di fakta nyata. Iya, faktanya kan memang belum kan. Nah, iya, maksudnya sudah itu maksudnya sudah di panggung podiumnya Trump. Itu pun setiap dia pidato, maka orang selalu menyebutnya ya terserah lu deh. Ya bilang halusinasi. Itu kalau ada gambar meme bagaimana Trump menelpon negosiasi dengan Iran, dia pakai telepon di mejanya, halo ini, terus dia lari ke meja sebelah, dia sendiri yang jawab. Yang intinya adalah negosiasi antara Iran dan Amerika, padahal belum ada negosiasi gitu kan. Itu juga jadi olok-olokan yang jubir militer Iran atau mana ya? Bahwa sekarang ini sebenarnya Trump sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Ya itu dari juru bicara
garda revolusi. Jadi sekarang yang menjadi sosok yang paling bermasalah itu ya satu nama atau dua nama lah ya. Dua nama. Iya, Trump dan Satu nama kan Netanyahu aja. nggak kelihatan, sehingga orang selalu meyakini bahwa sebetulnya Netanyahu tewas. Iya, Sampai sekarang masih meragukan iya betul. kehidupan Netanyahu dan karena belum ada sebuah pernyataan video yang clear, live, Iya. yang memuaskan, yang lahir dari Netanyahu, meskipun beberapa saat kemarin terakhir ada ya, tapi tetap saja dia Dicurigai sebagai dicurigai AI kan, juga. dicurigai sebagai AI. Tentu ini adalah soal di tengah situasi yang sangat genting seperti ini, kok kenapa Trump akhirnya sendirian gitu, kemana Netanyahu gitu loh. Iya betul. Nah, gitu kan, orang-orang bertanya kemana Netanyahu, kan biasanya Netanyahu ada telepon-teleponan sama Donald Trump sama ini kan. Tapi ketika yang selalu muncul saban hari adalah Trump. Donald Trump yang diselingi oleh Menteri Pertahanan Amerika Pete itu kan, Pete Hegseth itu yang juga problematik, itu yang sekarang semakin banyak yang problematik, termasuk juga Menlu Amerika Marco Rubio yang terus-menerus juga dipersoalkan. Jadi apa yang sekarang dihadapi oleh Amerika dan Israel, tentu saja yang lebih tepat itu saya katakan sebagai sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Karena kesalahan perhitungan yang fatal, maka mereka menerima akibat yang fatal pula. Tel Aviv itu sebagian diantaranya kan sekarang sudah hancur. Itulah kenapa masyarakat Israel Tel Aviv kan kemarin demo meminta agar perang segera dihentikan, karena bagi mereka tersiksa setiap saat harus masuk ke bunker gitu kan, setiap saat ada sirine. Nah, mungkin bagi masyarakat internasional ya rasakan beginilah rakyat Palestina gitu ya. Beginilah rakyat di Gaza menghadapi bombardir Israel, genosida Zionis Israel yang sudah membunuh 70.000 orang kan dalam perang 1 tahun terakhir ini. Dalam serangan agresi yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Maka yang dilakukan oleh Iran sekarang ini memberi rasa takut supaya muncul desakan empati bahwa mereka ini juga dikorbankan oleh Benyamin Netanyahu, oleh rezimnya Zionis Israel yang sekarang dikendalikan, yang berpuluh-puluh tahun dikendalikan oleh Netanyahu. Nah, perang ini melahirkan banyak sekali equilibrium baru lah, titik keseimbangan baru. Bagi Amerika, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bahwa ya mereka semakin berada dalam posisi yang luntur ini. Luruh dalam posisi dia sebagai polisi dunia, sebagai negara yang disebut sebagai adidaya, adik kuasa, adidaya, superpower, sebutan-sebutan and so on lah, sebutan-sebutan yang lain itu semua ternyata dipermalukan oleh Iran yang salah dikalkulasi, yang Amerika yang selama ini membanggakan rudal Patriot, Tomahawk, kemudian penangkal itu kan, Patriot, atau Israel punya itu yang Iron Dome itu, ternyata tembus semua oleh rudal yang lama-lama gitu. Belum rudal yang tercanggih lah, yang masih disimpan. Ya berhitunglah, pasti Iran berhitung ini bisa sampai berapa tahun gitu. Dan kekalahan dari Amerika Trump ya dan Israel adalah kekalahan di media sosial. Ya, kekalahan di media sosial ini adalah kekalahan yang juga sangat-sangat telak. Karena hampir semua netizen sekarang, semua tokoh pemengaruh di Amerika, aktor, aktris, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger, semualah orang-orang, bahkan kan mantan
intelijennya kan yang mundur kemarin, yang baru saja mundur kemarin itu karena tidak setuju dengan perang ini, itu kan juga menyebutkan banyak hal. Termasuk pada bagaimana Amerika dulu sebegitu mudahnya memelopori kelahiran ISIS, kemudian Al-Qaeda, yang lalu setelah dia membesar tidak bisa dikendalikan Amerika, ya dibunuh sendiri oleh Amerika gitu kan. Bagaimana dia dulu itu sangat membantu Saddam Hussein, tapi kemudian akhirnya menerungku Saddam Hussein. Jadi politik dua kaki sekarang sedang direview oleh perang ini. Jadi ini hanyalah faktor bahwa Trump tidak ingin betul-betul kehilangan muka karena sebetulnya dia sudah salah kalkulasi dan kalah, tapi dia tidak mau disebut salah dan tidak mau disebut kalah gitu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan posisinya menjadi complicated seperti sekarang ini. Jadi yang sekarang dilakukan Trump ini adalah mengumpulkan para penasihatnya untuk mencari jalan keluar yang tidak memalukan. Gitu. Cara yang terbaik gitu. Cara terbaik, mencari jalan terbaik. Mas Put, ada yang mau ditambahkan? Demo kemarin membuktikan itu bahwa kebijakan-kebijakan Trump yang dianggap menyerupai seperti raja, makanya demonya no kings gitu kan. Itu yang membuat Amerika menjadi tidak nyaman buat warganya sendiri. Kan bukan cuma soal perang yang mereka ini kemarin di demo kan, soal kebijakan imigrasi yang kemarin juga membuat Amerika harus berseteru dengan Meksiko, dengan Kanada dan segala macam. Artinya memang kebijakan-kebijakan Trump itu sangat tidak membuat masyarakat Amerika sendiri itu merasa aman dan nyaman. Jadi mungkin tekanan-tekanan dari internal ditambah dengan tekanan dari internasional itu yang kita harapkan bisa menyadarkan Pak Presiden Trump ini. Siapa tahu ya dia hilang sifat-sifat delusionalnya gitu. Jadi tiba-tiba dia berinisiatif mengakhiri perang ini. Ya walaupun dengan cara yang mungkin menurut dia masih elegan, tapi yang penting kita sih menginginkan ini segera berakhir gitu ya. Karena selain dari sisi kemanusiaan ini juga akan membuat dampak yang tidak ringan buat perekonomian secara global. Saya kira itu, Mas. Iya, slogan rakyat Amerika itu kan kemarin banyak yang itu, kalau kan slogannya Obama ya, Make America Great Again ya. Bukan, itu slogannya Trump. Trump ya. Trump yang dulu itu. Yang slogannya Trump ya. Slogan pertama itu. Sekarang berubah jadi Make America Not Trump Again. Iya, ada kan Make America Great Again itu MAGA kan. M-A-G-A kan. Nah, saya ingat tetap M-A-G-A, Make America Genocide Again. Jadi bikin Amerika sebagai genosida, negara genosida. Tapi itu plesetan di saya lihat ada di demo-demo di wilayah Iran terutama itu. Cukup ya? Cukup lah saya kira. Ada yang mau disampaikan? Kata-kata hari ini. Masih sama kayak Mas Jaka itu bilang bahwa ya berharap perang ini selesai. Dengan kemenangan Iran. Iya. Biar apa? Biar Amerika tahu diri. Betul. Biar Israel juga tahu diri. Iya. Cukup ya? Cukup lah. Baik, Sobat Indonesia. Demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.